pergerakan dari Pariaman, karena kemarin juga kalau nggak salah main Parsia ya, itu Parsanya mungkin bisa di-ban juga sih. Tapi selain Parsia, ada juga support-support sakit seperti Cecilian dengan bad impact-nya kalau udah stuck itu banyak banget, pedas banget. Belum lagi ditambah Valir. Kalau burst fireball itu connect terus, wah itu lama-lama pedes juga Pak Pulung, malah kena mini stun gitu kan. Nih teman-teman Pulung yang ada di Pariaman ya, boleh nongol di kolom komen kita untuk dukung timnya, ataupun boleh langsung ke Instagram dari @pakpulung ataupun @liosandre. Kalian boleh DM, nanti kita bacain ya salam-salamnya. Kalian mau salam ke ibu guru yang di sekolah juga boleh. Misal Bu Susi, jangan ngasih PR banyak-banyak, udah meleleh nih kepala nih ya. Udah meleleh otak nih, PR terus. Kan boleh kayak begitu ya. Dan kita lihat langsung Roger juga di-ban, Atlas langsung dipilih oleh teman-teman dari Pariaman nih ya Pak Pulung ya. Iya. Ini bakal terjadi fataling 5 hero kah ini dari Pariaman nih, dengan kekompakan mereka kan sambil makan nasi padang gitu. Kalau lagi latihan lapar carinya nasi padang ya kan, gulai ya kan, telur tebal-tebal apa tahu tuh. Ini damage-nya bisa jadi lebih pedas daripada sambal lado nih mah. Mode itu sambal lado, kalau ndak itik lado mudo, ndemak rindu bana Pulung makan itik lado mudo di Jakarta, susah nyarinya sana. Kama mencari itik lado mudo kowe. Kan curhat mulu Pulung jadinya. Jadi kangen ya Pak Pulung ya. Dan kita lihat juga di sini Chow dan juga Parsia yang diamankan langsung nih ya oleh teman-teman Kalbis Institute nih Pak Pulung. Dan Selena, wow, iya Selena dari tadi loh kok. Kita melupakan Selena. Ya. Selena dari tadi nggak di-ban loh dan nggak di-pick. Akhirnya muncul di pertandingan keempat hari ini di Land of Dawn ya. Gak mau dikasih kendor, Selenanya muncul nih, hati-hati nih. Abyssal Arrow-nya bakal open map dengan terang. Abyssal trap ya maksudnya tadi ya. Iya. Abyssal Arrow-nya tuh kalau Parsia meleng dikit lagi Feather Airstrike, dipatil sama Lele Selena ya kan, langsung dia jadi pindang itu. Cakar dia. Ini dia, udah ada Selena dan juga Uranus, satu Selena dan juga support sistemnya. Tapi untuk G2, nih G2 ini dari Kalbis Institute. Kalbis ya kok ya. Oke, mereka udah punya satu support, mereka udah punya. Ini kita belum tahu cowoknya mau ditaruh di samping apa menjadi tank nih. Karena memang Chow memiliki role yang sangat fleksibel ya, kecuali jadi core lah ya. Mungkin kalau Chow core takutnya kurang maksimal gitu kan. Antara jadi tank ataupun jadi sidelinernya nih, jadi masih bingung. Dan Baxia menjadi pilihan dari tim Kalbis Institute. Wah ini ban truk gandeng lepas nih, sekali nabrak ini buat counter Uranus enak banget sih. Kan anti lifesteal 30% kalau nggak salah. Bisa untuk menahan lifesteal yang dimiliki Uranus dan juga bisa nabrakin lelenya Selena nih ya. Itu dia, bisa imun dia ya kok ya. Ini si Baxia kalau Koko deketin, kalau Koko zoom ada tulisan tuh kayak tulisan-tulisan belakang truk. Apa tuh? Pantang pulang sebelum dapat uang tuh. Wah, ada gitu, sama ada gambar ibu. Padahal itu bannya ya. Padahal itu bannya ya lepas gitu ya. Dan kita lihat Cloud juga ditutup oleh tim Kalbis Institute. Ini benar-benar mereka ngincer ke arah core sih, Cloud dan juga Roger ya. Di sini ditutup biar pilihan core untuk tim Pariangan nih jadi semakin sedikit. Padahal mereka belum kepick core juga nih. Ini kayaknya Kari bakal diambil deh sama si anak-anak dari Kalbis nih kok. Masih ada Lancelot Hayabusa juga nggak sih Pak Pulung? Masih ada Lancelot dan Hayabusa. Masalah ataupun anak-anak dari Pariaman sih akan mengambil Kari, karena untuk menggunakan Lancelot ada Baxia di depan sana agak sedikit susah juga nih kok. Kali masuk puncher gak bisa pulang. Iya. Iya kan. Pisaunya pedangnya bengkok dong Pak Pulung. Bener. Plus kalau untuk anak-anak Kalbis, mereka udah punya Parsia, mereka udah punya range damage yang bisa diciptakan. Kalaupun mereka mengambil Kari sekarang, Karinya mungkin akan jauh sedikit lebih aman karena terjaga juga dengan feeder ice strike yang dikeluarkan oleh Parsia nantinya di saat team fight. Kalau menurut Pulung sih begitu ya, karena Hilda sekarang hilang lagi satu hero yang menculik. Selamat kalau menggunakan Kari. Bener. Tapi memang sepertinya Karinya ini harus menggunakan Purify ya untuk menghindari Fataling dan juga Abyssal Arrow nih ya. Bener. Kalau enggak itu sekali kepatil ya kan. Beneran kayak kata Kolis tadi itu. Jadi bener-bener gulai fairy ya kan. Buset ya. Kan parsanya kalau kena. Terus kalau Kari jadi apa tuh ya? Jadi rendang kayaknya langsung Pak Pulung diajar begitu. Tapi di sini Tamus, salah satu hero yang cukup tebal, juga akan hadir di Land of Dawn ya. Pop-up Inferno, dia bisa langsung masuk ke tengah-tengah, mau diangkat Fataling ke di Ionic Edge ke ya, bener-bener diterobos sama Uranus nih. Uranus lagi sampai Tamus. Oke, sementara itu udah ada Tamus. Oke, udah ada dua. Berarti cowoknya akan berada di sideline, Baxia bakal jadi tank. Tamus juga udah ada. Sekarang tuh untuk apa ya?
untuk dari anak-anak Pariaman bisa sih mereka ngambil Kari karena Baxia kan tebel banget, butuh hero ngeburst juga. Tapi untuk Harit pemilihannya hati-hati di sini Harit. Banyak hero Kalau lover nih. dia memakai retri bagus, farmingan cepet. Cuman masalahnya ada Chow di sana. Ya. Chow bisa solo kill terhadap Harit kalian. Baru zaman Force ya. Iya, kan? baru zaman Baru Force satu ketepak. kali. Langsung didupak sama cowoknya ya. Mau kemana kamu? Katanya. Nan Hayabusa ternyata yang menjadi Iya. pilihan. Ini Hayabusa menjadi lumayan gesit sih ya. Farsianya nih bakal deg-degser juga nih. Baru Benar. Feather Airstrike di mana nih Hayabusa nih tiba-tiba muncul aja Quad Shadow gitu kan. Naruto gitu Naruto. langsung di shadow kill sama dia. Namanya soalnya udah Akashi. Kirain Kakashi itu. Hei, nyetrum dong dari dia kalau ada Kakashi nih Iya. ntar langsung Rai kiri katanya. Dia jadi ini contoh caster-caster kebanyakan nonton anime begini. Caster wibu jadinya ya. Core-nya siapa ya Lancelot? Ada Kari masih bisa diambil. Ayo. Bingung nih ya. Kira-kira siapa nih? Atau malah core-nya dibikin unik dikit gitu. Harley gitu muncul tiba-tiba jadi core gitu kan? Atau Harit? Harit juga kayaknya. Nah, bener kan? Harit juga oke Harit untuk bisa jadi core. kok. Karena dia bisa lompat-lompat dan kayak itu bikin Selenanya tuh agak bingung gitu. Dia mau ngambil arrow ke arah Harit tuh serba salah karena Haritnya nggak bisa diem. Guinevere pun ketika dia mau lompatin Harit itu juga kayak wah ini kena nggak ya, kena nggak ya. Dia harus Benar. nebak kayak kemana nih arah Harit melompat nantinya. Iya, cuman ada beberapa kali momen Pulung lihat kok di turnamen lainnya. Harit kan menjadi core utama, dia harus menggunakan retri lah biar cepat farmingannya. Tapi dan dia melupakan purify. Tapi di sisi lain kita lihat ada Guinevere, ada Atlas. Balik lagi sama kejadiannya seperti di saat nantinya mungkin Harit ketemu Chow kalau tadi Haritnya diambil oleh tim lawan. Di saat dia melakukan zaman force, dia harus mungkin mendekat, apalagi Fataling. Mungkin ada sebuah jarak yang bisa diciptakan untuk narik Harit dibanting hilang gitu. Benar Tapi ini banget. kita Jadi di lihat sini lagi Atlasnya bisa nggak gitu. Peran Tamus dan juga tadi tanknya gitu. Iya. Siapa? Apa ya, lupa tuh. Benar-benar harus mancing kayak biar Guinevere ini mengeluarkan lompatan dan juga Violet Requiem-nya. Belum lagi dari Fatality juga harus dikeluarkan nih sebelum Iya. Harit menggunakan zaman force ya. Kalau nggak kayak kata Benar. tadi Pak Pulung bahwa itu akan sangat berbahaya gitu. Iya, karena jatuhnya untuk di beberapa turnamen yang Pulung lihat ya kok ya. Jadi nggak efektif Haritnya gitu. Dia menggunakan retri tapi nggak menggunakan purify dan malah menjadi korban habis-habisan gitu loh. Baru zaman force dibanting. Ya setidaknya dia harus mengharapkan dari rekan-rekannya terlebih dahulu untuk bisa ngedistract dari Guinevere ataupun Atlasnya agar mengeluarkan contoh ya Baxia lah. Baxia dibanting sama Atlas yang nggak berasa. Ya, gitu. orang ban mantul lagi Pak Pulung. Buset, mantul lagi. Mantul Baxianya dan apalagi ada Tartoise Poisons-nya ya. Ultimate dari Baxia tuh yang bakal bikin Baxia tebelnya bukan main Pak Pulung. Ada ikan pause ya. Ikan apa yang kalau lewat sebel ikan paus. Gitu. Ikan paus hati-hati kalau lewat Pariaman ya. Waduh. Nanti jadi ikan asam padeh. Mau. Ini Enak Pak Pulung mah kalau coba ikan boleh dicek kolom komentarnya nih Pak Boleh. Pulung ini bener-bener pakai bahasa Padang semua nih Kolis nggak ngerti. Udah main Pariaman Bang. Ini lagi main tuh. Mana lagi nih ya? Banyak Mana Pak nih? Pulung. Tuh di atas juga ada yang apa nih? Den Turui katanya itu apa tuh Pak Pulung? Ada yang turuian tuh aku ikutin gitu dah. Ya kok gitu. Jangan Harit lah, nggak ada yang ngasih masukan juga. Ada juga yang ngomong kayak begitu. Widih, pokoknya nanti siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tetap memberikan respect ya teman-teman ya. Apalagi kan, ya kita pupuk sejak dini lah rasa respect terhadap seluruh tim yang bertanding. Kita tetap menjunjung tinggi rasa respect terhadap sesama. Bener. Ya. Dan ini ternyata teman-teman dari Pariaman ditonton sama gurunya di Pak Pulung. Pak Muklis bangga nak. Dia juga ada Bu Murni bangga juga nak katanya itu. Waduh ada Pak Muklis dan Bu Murni ini. Bu Murni kalau dipanggil pasti jadi Etekmur, kalau enggak Tekmur, tuh. Oh, Kalau kalau- enggak Unimur, Nimur tadi juga tuh begitu Itu panggilan untuk guru di sana ya Pak Pulung ya. Kalau di luar sekolah, kalau anak murid manggil guru kayak begitu bisa masuk ruang BP, Pak. Masuk ruang BP gak pakai lama. Iya. Dan kita lihat di sini juga Harit berhasil mencuri red buff dari tim Pariaman nih sepertinya nih ya dari Kalbus Institute. Arrow-nya hampir aja connect, Louis tersisa satu bar darah lagi, masih berusaha untuk mundur. Hayabusa tidak bisa di cover dan Akashi masih bisa bandel deh dengan quad shadow-nya dicakar-cakar. Abyssal Trap juga connect ke arah Du. Malah berbahaya tersisa satu bar lagi dan Du juga regen menggunakan Revitalize-nya.
Iya, tapi untuk Hayabusanya udah level 3, Harit level 3, tapi setidaknya Harit mendapatkan keuntungan, tadi berhasil nyolong. Sementara ini udah ada satu ban nabrak ke arah Hayabusa. Itu benar-benar Hayabusa di sini gesit banget sih Pak Pul. Ini kayak hero, mungkin hero nyaman dia kali ya. Perfect match juga dikeluarkan ke arah Du, dan tapi dari Du juga masih cukup tebal sehingga tidak mau dilanjutkan lagi oleh Akashi, dan mereka bergerak ke arah gold buff. Dari Akashi atau dari tim Pariaman sebenarnya sudah mengalami satu kerugian, di mana red buff-nya tadi berhasil dicolong sama Harit, dan Harit juga ini berhasil mengamankan red buff dia sendiri nih Pak. Iya, jadi buat teman-teman semua nih sekali lagi ya, pendukung dari Kalbis ataupun Sewa Pariaman, boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan dukungan kalian. Plus kalau kalian mau titip-titip salam, boleh langsung ke Instagram dari @pakpulung dan juga @liusandre.x nah, ya. itu dia. Nanti kita bacain salam-salam kalian ya, DM kalian kita bacain secara live gitu ya. Ini ada juga udah mulai nongol-nongol tuh, kakak aku padamu. Wih, kakak apa? Itu Novita Diana, kakak yang mana? Yang mana yang main tuh? Gio, Akashi, Remins, Kokonut, apa Luis? Coba yang mana gitu ya. Banyak banget ya. Tapi kita jadi 4 hero bergerak secara langsung. Ban truk gandeng mulai berputar-putar di sana mengincar siapa yang akan ditabrak, tapi sepertinya belum ada kecelakaan beruntun nih ya. Masih Benar. bisa menghindari nih mereka. Masih main Kecelakaan aman. beruntun. Ya kan sekali kena tabrak ban repot Pak Pulung. Iya kan? Harusnya dari Sema 1 Pariaman menjadi penabur paku ini ya, agar bisa menghadang pergerakan dari Baxia. Lalu di sini ada lagi yang titip salam, kuak Pak Agus bangga jadi guru olahraga. Weh Dagus, bangga jadi guru olahraga mah Pak Agus, paten mana lo ya. Oke. Gurunya pada nonton ini semuanya. Pada nih ya. nonton nih Pak, sehat-sehat ya di sana Pak. Habis Nya belum mengenai siapapun, belum ada efek, belum ada satu first blood pun tercipta. Sementara itu untuk Coconut mengganggu pergerakan dari Chow, udah sama-sama level 5, harus berhati-hati Uranus karena tiba-tiba Way of Dragon pun bisa menabrak ke arah player tersebut. Bener banget, dan di sini kita lihat Turtle Pit-nya mulai diinvasi oleh tim Pariaman. Walaupun ada Du dan juga Puff yang berusaha untuk menghindari, tapi ternyata Du berhasil mencolong Turtle-nya nih Pak Pulungnya. Dan di sini Luis berusaha untuk mundur Coconut, lompat-lompat dengan Ionic Edge, tapi tidak bisa memberikan impact yang begitu besar karena masih level 5 juga nih Pak Pulung. Iya, ini sebenarnya pas banget ya Uranus diambil sama anak-anak Pariaman karena mengangkat tarian daerah mereka juga. Apa tuh? Tari piring. Oh iya. Ionic X-nya kan dengan piring yang muter-muter di robot iya gitu. juga ya Pak Pulungnya. Aduh. Orang becaka awak menari kan dia tendang Pak Jatuh, menghilang langsung. Kanai lapak Pak Jatuh, pinggangnya patah ya sana. Langsung first blood didapatkan oleh Chow ya. Ini benar-benar sang penari piring dihukum nih ya, kebanyakan menari dia. Benar-benar orang piringnya mau dipakai buat taruh rendang, dia pakai putar-putar sama dia. Langsung dihukum begitu sama Chow. Tapi kita lihat Defender Airstrike-nya langsung ke arah Luis. Luis tersisa satu barang yang pick up. Ban truk gandeng yang lepas tidak berhasil menabrak ke arah Luis. Luis masih bisa selamat nih. Wih, itu coba lihat. Untuk recall-nya aja ada skin rumah Padang loh, rumah Gadang loh, rumah adat Sumatera Barat. Dan sekarang kita lihat tamusnya begitu berani, udah sama-sama level 7, tertinggal level sekarang Hayabusanya dengan Harit. Bener banget ya. Ini bener-bener game yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan sekali ya sepertinya Pak Pulung ya. Karena semuanya keluar nih, rumah gadang ya kan, cari piring, semuanya ada. Tapi kita lihat di sini pop up Inferno langsung dikeluarkan, tersisa satu bandara lagi dan langsung ditumbangkan dengan Shadow Kill-nya. Iya, tapi terbuka space di mid lane-nya. Zaman Force sudah dikeluarkan, namun ke Repetiles pun kali ini sekali lagi harus menghilang robot di depan sana. Akibat Way of Dragon itu dia tendangan Gulai Cubada yang ange banget. Tabat Sampalado dibanting dengan Fataling, mengakibatkan tadi beberapa orang langsung terikat. Tapi Chow-nya pun kali ini menjadi korban. Hanya saja Atlas menyisakan sedikit lagi HP, tapi untuk kali ini Atlasnya nggak bisa lagi bertahan. Baxia masih selamat. Zaman Force dibuka, kuat Shadow tadi hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk flying lele terbang, lele pedas nggak memberikan efek apapun. Lele sambal balado yang masih belum cukup pedas tidak berhasil menumbangkan Fran dia. Dan juga di sana Atlas yang berperan dengan sangat baik, karena walaupun Frannya terkonek nih ya, abis Leroy-nya konek ke arah Fran, Atlasnya juga langsung mengcover nih Pak Pulung. Walaupun dari sangat sedikit sekali, tapi Atlas mungkin bagi Atlas, aku adalah seorang tank, nyawaku lebih murah daripada nyawa seorang burung peri ini ya, yang bakal mahal nih kalau jadi pindang nih. Jadi ini udah lebih baik jadi cumi-cumi yang nahan di depan. Bener kok. Tapi ini bagusnya dari Kalpis adalah Baxianya memang bener
benar-benar ngezoning dan memberikan space terhadap Harit bisa melakukan zaman force dengan free gitu loh. Ini luar biasa permainan dari Kalbis Institute. Anak-anak dari Pariaman harus mencari formula lagi agar bisa membuat mereka terpisah dan mendapatkan Haritnya terlebih dahulu, dan Way of Dragon lagi dan lagi mendapatkan satu Atlas Flying Octopus berubah menjadi takoyaki ya. Hilang sudah dia di sana. Di sana ada yang jual takoyaki nggak Pak Pulung? Apa? Di Padang ada jual takoyaki nggak? Ada nggak teman-teman ya? Udah lama Coba nih nggak main ke komentar. sana. Tapi kita lihat di Shadowkin tidak berhasil menumbangkan Puff yang sedang berusaha untuk mendefense stop out turretnya. Di sini kayaknya nggak bisa defense lebih jauh lagi ya, karena adanya Guinevere dan juga Hayabusa nih, ini berbahaya banget. Walaupun di recall nih, bandel banget nih dari Kalbis ya. Dilompatin, Nggak hampir kena aja lagi kena tadi. dia. Oke, dengan special migration tadi nggak kena, tapi sekarang kita lihat aja untuk Coconut dia harus berpindah tempat. Coconut ataupun kelapa ataupun karambia kali ini berubah posisi ke bagian bawah ya. Karambia, kalau di sana kelapa tuh karambia. Oh, karambia sebutannya Coconut. Ya, tapi zaman force kali ini udah dikeluarkan untuk anak-anak Kalbis. Luar biasa permainan dari Kalbis mengubah Haritnya menjadi seorang monster. Satu outer turret yang ada di mid lane pun udah berhasil mereka tumbangkan tadi. Outer turret yang ada di top lane pun udah berhasil ditumbangkan. Tapi untuk Baxianya berubah menjadi ban, ngezoning lagi di bagian bawah. Coconut mendapatkan begitu banyak tekanan. Tamus kali ini sendiri berhadapan dengan dua orang sekaligus dari anak-anak Pariaman. Benar banget, di sini benar-benar tertekan. Permainan sangat agresif dari Kalbis itu seperti yang Kolis bilang, tapi di sini sangat berbahaya. Tersisa satu bandar lagi, malah Puff yang ditumbangkan itu benar-benar reminiscence tuh udah nggak ada darahnya lagi tuh ya. Sedikit Sakit sekali. Itu tadi adalah sebuah lompatan gulai jari yang tambah sambal lado tuh lama banget. Woi, gulai jengkol tadi tuh ya. Kenapa? Itu kan jadi ngomongin makanan nih jadinya kalau ingat Pak Pariaman. Pulung. Dan di sini Nelko yang bukan obat batuk langsung menghancurkan turret di bagian bawah nih ya. Ya bukan obat batuk. Enggak gitu juga. Ya Allah. Linglung gini amat berdua. Tapi sementara itu di bagian tengah udah ada satu bantingan kah yang akan tercipta. Belum ada sejauh ini, aja ada satu tabrakan tadi dari Perfect Match. Dan Fatali pun dikeluarkan tapi masih cukup tebal untuk Baxianya. Apa itu Shadow Kill? Tidak terasa. Aku kejar kembali engkau. Hei anakku, berubah menjadi ban. Siapa yang akan ditabrak? Final Strike. Begitu menyakitkan. Harus menggunakan flickernya. Akan bisa kembali zaman force yang masih ingin lebih. Selena akan menjadi korban tapi malah terstun. Satu hit terakhir masih bisa hilang, dan sekarang udah ada Violet Requiem yang menghilangkan satu player dari Kalbis Institute. Bener banget, kali ini bannya bener-bener terlalu offside, terlalu di depan. Tapi dia ingin melindungi Fu, karena kalau sampai tadi dia tidak ada di depan, itu benar-benar Fu yang akan take down. Benar-benar perlindungan yang sangat baik. Lagi-lagi pertandingan yang maksudnya permainan yang sangat baik dipersembahkan oleh Du nih ya. Jadi kayak dia tugasnya adalah sebuah tank yang benar-benar ban yang akan melindungi seorang Harit nih, kucing alien kayaknya, aliennya Pak Pulung yang bisa lompat-lompat ya. Ini dia ETT Jualamang, ini dia anak-anak dari Padang ya, dari Pariaman saya di Sumatera Barat. Mantap sekali permainan kalian, tapi tidak kalah mantap juga untuk Kalbis Institute yang memberikan sebuah tekanan terhadap anak-anak dari Pariaman. Begitu sulitnya masuk ke arah pertahanan dari Kalbis Institute akibat Baxianya yang kelewat tebel kok. Itu bener-bener kayaknya bannya ban tubles loh, udah nggak pakai ban dalam, makanya dia kena paku juga terabas aja lah udah. Jalan terus kan. ya. Iya jalan terus, tapi kita jadi Abyssal Arrow tidak berhasil connect ke arah Nelko. Nelko sangat berbahaya, Inferno telah di pop up, tapi malah teman-temannya kabur. Di Feather Air Strike berusaha untuk ke arah Jiu harus tumbang di depan sana. Luis Santako masih berusaha untuk bersembunyi dan pasrah aja sepertinya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Perfect Match masih bisa berhasil kabur, tersisa satu bandara lagi. Fran masih terus mengejar dan langsung ditumbangkan dengan Molten Sight-nya Nelko. Dikeroyok kali ini Atlasnya. Tadi apa yang terjadi ya kok ya? Mereka melakukan inisiasi terus mereka bubar. Iya, karena tadi Parsianya udah siap Pak Pulung, udah langsung datang dan langsung di Feather Air Strike gitu kan. Dan tapi di sini kita ada Violet Requiem ke arah Puff dan langsung di-execute begitu saja. Oh enggak, malah enggak di-execute Pak Pulung. Tumbang dia dengan sekali Violet Requiem doang Pak Pulung. Iya, satu combo dari Guinevere ya. Berarti ini Violet Requiem-nya udah pedes banget nih Pak Pulung. Sambalnya udah mantap ini. Ih, sambalnya udah pedes banget, harus menggunakan Athena Shield dan juga satu Curse Helmet kalau perlu ditambahin lagi ya kok ya.
Ini kayaknya udah benar-benar dari Guinevere juga udah mulai berdominasi karena dia sudah mendapatkan 3 kill, 1 assist tanpa ter-takedown sama sekali. Pelan tapi pasti ini kayak bisa di snowballing nih lama-lama 40. Iya. Walaupun dari turretnya ini benar-benar Kalbis Institute menang 1 turret nih daripada SMN 1 Pariaman. Tapi kayak dari Pariaman juga ingat mereka mempunyai Guinevere yang bakal sakit di late game. Belum juga ada Hayabusa dan Selena itu terkenal dengan hero yang snowballing ya Pak Pulung ya. Benar, tapi sekarang Pak Hilary QM-nya kok ternyata tadi berhasil untuk mendapatkan korban. Dan ternyata harusnya harus menjadi korban. Ini adalah sebuah kesempatan untuk anak-anak Pariaman mau melakukan push terhadap Kalbis Institute. Wow. Wah. Dan di sini Lordnya sudah spawn yang sebentar lagi bakal di-enhance berubah jadi kuning. Sangat berbahaya karena dia kelayapan di sana sendirian terlalu jauh dan langsung ditumbangkan Nelko. Dia langsung dihincar. Peter Airstrike tidak berhasil menumbangkan Jiu langsung berputar begitu saja Molten Side-nya berusaha untuk menghalangi teman-teman dari Pariaman untuk segera dive dan akhirnya Lord mulai diinisiasi tapi kita lihat di sana langsung di fire requiem dan kali ini Puff langsung ditumbangkan lagi. Ini benar-benar sakit benar-benar sakit banget. Pilot requiem yang dikeluarkan oleh Guinevere begitu menjadi monsternya dia ada di sana dan sekarang mereka free banget untuk mendapatkan Lord yang pertama. ETT jual lamang hanya kaulah yang aku sayang. Ikankah kali ini mereka berhasil untuk memberikan sebuah tekanan terhadap Kalbis Institute? Wah, ini benar-benar comeback momen dari Pariaman yang dari tadi tertekan dengan ban truk gandeng yang lepas itu ya kan. Belum lagi Fu tadi yang benar-benar lompat-lompat terus-terusan. Ini kali ini bisa balik lagi tapi kita lihat di sini Pilot Requiem langsung diangkat begitu saja. Dengan fatalinya tershutdown di sana. Fu-nya tumbang. Jiu juga telah berhasil mendapatkan Nelko dan blue buff-nya telah diambil oleh Reminiscence. Namun sayang sekali ini ya, ada pindang ikan paus yang harus lewat. Pindang ikan paus. Ya Allah, gede banget mana ikan paus yang dipotong sebelah mananya. Piringnya berapa piring Pak Pulung ya? Aduh. Itu yang makan kayaknya 2 provinsi kok. 2 provinsi langsung nih ya. Wah. Tapi tadi permainannya sangat baik dipersembahkan oleh tim Pariaman nih ya. Benar-benar saudara-saudara Pak Pulung di sana itu memberikan mempersembahkan game yang sangat baik ya. Mereka benar-benar sabar, tidak tertekan sama sekali. Reminiscence juga udah mulai sakit. Pilot Requiem itu udah benar-benar pedes. Jadi kita nggak tahu apakah dari tim Kalbis Institute bisa nge-defense nih. Itu dia kok masalahnya. Dari tadi masalah Guinevere-nya. Ini bagus, positioningnya bagus, ngambil momennya bagus. Plus, Pilot Requiem-nya dia pinter banget mainin. Karena kadang beberapa orang sekalinya lompat, kadang miss. Dia sering banget meskipun sekali lompat tensin gitu nggak kena gitu. Tapi kalau tadi kita lihat 1 orang kena, 2 orang kena, 3 orang kena banget, banyak banget. Luar biasa sekali. Dan kita langsung aja kembali ke Land of Down. Kita lihat di sini Lordnya sudah mulai bergerak ke arah top lane dan dari tim Pariaman nih kayaknya mereka mau melakukan split dengan Lordnya ya. Lordnya dibiarin di top lane, mereka mau coba ngancurin inner turret middle-nya nih. Iya, mereka udah sama-sama kehilangan core utamanya ya kok ya. Ada Harit yang hilang, lalu ada Hayabusa juga yang hilang. Tapi setidaknya mereka sekarang mendapatkan Lord. Ada 1 inner turret lagi di mid lane yang menjadi korban. Di bottom lane-nya juga Uranus berhasil mendapatkan 1 inner turret. Udah menggiring dan juga mengirimkan wave minion agar bisa masuk dan menabrak area pertahanan dari Kalbis Institute. Dan sebuah kerugian dari Kalbis adalah Haritnya nggak punya buff. Ya, nggak punya blue buff. Jadi lompatnya ini pelan-pelan ya. Ini ibaratnya alien yang belum makan ya. Iya, jadi kok. lompatnya nggak bisa terlalu hitam. Kita di situ dilompati dunya. Cukup sekarang 2 bar. Feather Airstrike dikeluarkan. Namun sepertinya hanya untuk mengusir lawan-lawannya. Sedangkan di sana Pariaman masih berputar-putar di depan base. Kalbis Institute mencari celah, mencari momen di mana kapan Atlas bisa masuk dengan perfect match-nya dan juga langsung difatali. Benar sekali, Chow juga masih mencari celah siapa yang akan bisa di take down oleh dia dengan Way of Dragon. Sementara itu untuk Akashi masih melakukan farmingan, ada 1 gold buff, ada 1 Little Wanderer, dokter kecil, dokter keliling, bidan kampung ataupun bidan kota yang ngikutin kemanapun dia pergi selama 20 detik. Lumayan ya, ini benar-benar bisa bikin Akashi ini regen darah dulu. Tapi dari Pariaman bermain secara sabar Pak. Mereka mendapatkan inhibitor turret mid lane-nya ya, atau bisa disebut base turret ya. Nah, mereka langsung sabar, mereka langsung regroup lagi, setup ulang lagi. Mereka nggak mau nafsu gitu loh. Kayak mendingan nunggu momen lagi aja atau nunggu Lord berikutnya untuk segera menghancurkan. Karena ingat, Kalbis Institute memiliki Parsha. Feather Airstrike kan bisa dengan cepat membersihkan lane. Dan bahkan kalau sampai terjadi salah misstep dari Pariaman tuh langsung bisa termanis begitu aja. Ini bahaya loh, mereka ingat dari Pariaman
Sementara Kalbis Institute masih punya feeder Ice Rack yang akan dikeluarkan oleh Parsha. Positioning yang bagus dari Parsha itu pastinya akan membantu sekali untuk timnya. Tapi untuk Kolio sendiri deh, apabila blue buff keluar kayak gini dan core utamanya membutuhkan blue buff tersebut, ini akan dilakukan kontes apa enggak kok? Kayaknya enggak sih, lebih baik mereka lebih memilih untuk main safe dulu ya. Karena yang ada kalau dilakukan kontes, ini malah bisa ke counter sama Pariaman. Maksudnya ketika Pariaman mendapatkan banyak kill, dia bisa langsung masuk ke dalam base-nya kan. Ini sangat berbahaya gitu loh. Iya, untuk player dari Kalbis juga sudah bisa dibilang mereka kalah gol, kalah item, dan bahkan Guinevere-nya udah kaya banget, udah 11.000 juga tadi. Di sini yang bisa menjadi kunci permainan dari sama satu Pariaman adalah Guinevere dari tadi ya kok ya, memanfaatkan momen yang begitu indahnya dari tadi. Salto-salto aja orang terus dibikinnya. Salto-salto dari Guinevere ya. Wah ini sih bisa-bisa 2 sama nih ya. Tadi udah 2-1 kalau tebak benar ya kan. Tapi kita nggak tahu ini Land of Dawn atau ini Mobile Legends. Anything can happen. Kalau seandainya Pariaman tidak sabar, mereka masuk secara gegabah, yang ada malah langsung dihukum dan sangat berbahaya sekali. Karena Kalbis Institute juga bakal dengan cepat menghancurkan turretnya nih. Dari Harit juga tinggal mengeluarkan Zaman Force-nya, dia lompat-lompat untuk menghancurkan turret gitu kan. Dan Puff juga bisa langsung ke belakang untuk segera mengincar kayak mungkin Jiu ya, Selena yang lagi meleng ya, benar-benar langsung dipunish gitu. Iya, aduh, ini emang benar-benar mereka harus detail banget mainnya, mereka harus teliti, mereka harus fokus, nggak bisa asal tabrak juga. Lord juga udah hadir, harusnya ada beberapa hero dari Pariaman yang melakukan push terhadap Lord tersebut dan hero lainnya melakukan zoning di depan area pertahanan dari Kalbis Institute ya kok ya. Jadi mereka bisa nggak keluar juga dari kandang, terus yang untuk Lordnya juga masih aman untuk disikat habis. Ya karena Akasanya udah kuat untuk melakukan solo Lord nih ya Pak Pulang. Kita lihat Coach Shadow juga dikeluarkan untuk biar dia cepat mengeluarkan shuriken-nya di sini. Tersisa 1 bar darah lagi, namun sepertinya tim dari Kalbis Institute masih cukup jauh sehingga tidak terjadi kontes. Namun sepertinya di sana Guinevere berhasil untuk menghajar Nelko ya, sehingga Inferno-nya harus segera di-pop up. Zaman Force juga dikeluarkan di sana. Luis Fatalik ke arah satu hero, ban-nya langsung diangkat begitu saja dan langsung ke pass di sana, ban-nya di depan. Teman-temannya pun langsung mundur ninggalin ban. Ini benar-benar gak solid nih Pak Pulung ya. Gila, Batu biasa dipukulin langsung ditinggal, udahlah ban-ban aja lah gitu, bodoh lah gitu. Gila, ban dalam setebal itu pun harus hilang. 30 detik lagi dia baru bisa respawn dan membantu rekan-rekannya. Sementara Lord udah mulai hadir, udah melenggak-lenggok berjalan perlahan melewati sungai yang ada di Land of Dawn. Perlahan tapi pasti akan langsung menabrak ke area pertahanan dari Kalbis. Ini pakunya ini bukan paku ranjau payung lagi untuk menghentikan ban, ini paku bumi Pak Payu. Bener-bener duda nih, bener-bener dikempesin jadi ini Pak Payu. Ini dia Lord yang bukan Jawi dari Sumatera Barat sana, tapi ternyata shadow kill-nya mendapatkan langsung ke arah Parsha. Parshanya nggak bisa membantu rekan-rekannya untuk melakukan pertarungan, tapi Zaman Force kali tapi ada bantingan. Haritnya down, double kill didapatkan juga oleh Hayabusa. Godlike untuk Guinevere, sementara Puff menggunakan jauh harus pergi dan Pariaman, congratulations, ternyata